Dia bertanya, ini satu mahasiswa. Lalu setelah bertanya, lalu dia masih bercanda. Yang Aritonang silakan jawab. Padahal di situ nggak ada Aritonang. Karena sebut salah nama, saya bilang bukan Aritonang, Tampono. Ya. Hari Selasanya dengar orangnya meninggal. Secepat itu, saudara. Padahal cita-citanya ingin jadi S2, ingin jadi dokter, masih muda, umurnya masih di bawah 40. Jadi nyawa itu nggak tahu. Ya? 42 ya? 42 umurnya. Luar biasa. Kalau kita masih hidup sekarang dan besok masih hidup, berarti itu kesempatan. Amin. 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 Kita harus menghargai setiap kesempatan itu, saudara kasih Tuhan. Kita harus mengisi sesuatu yang mempermuliakan nama Tuhan, yang membawa sejarah, yang bisa dicatat oleh Tuhan. Suatu saat kita menghadapi tata pengadilan Kristus, lalu dibuka lembaran kita. Lembaran itu penuh dengan pelayanan. Amin. Amin. Bukan penuh dengan keluhan, penuh dengan persoalan, penuh dengan masalah, kekhawatiran, ketakutan, saudara. Luar biasa. Dikatakan Tuhan sekarang ini masih berkenan untuk menyelamatkan orang. Ini waktunya. Paulus katakan ini waktu. Jadi ini waktu, ini bukan saja waktunya Paulus pada saat itu, tapi waktu itu sampai sekarang masih Tuhan berkenan bagi kita untuk melayani. Tuhan masih berkenan untuk menyelamatkan banyak jiwa. Amin. 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 Makanya tugas kita gereja, para gembala, para pendeta, selagi nyawa masih ada, selagi nafas masih ada, yang kita pikirkan, yang kita rencanakan, dan akan kita lakukan adalah penyelamatan jiwa-jiwa. Amin. 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 Yang kita lakukan adalah menggembalakan jemaat. Amin. Masih ada kesempatan. Ada lagu pujian mengatakan apa? Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Terus jangan sia-siakan. Inilah yang dimaksudkan oleh Paulus, kasih Tuhan. Amin. Amin. Jadi otoritas Tuhan sudah berikan kepada kita dalam kesempatan ini untuk kita menyelamatkan jiwa-jiwa, membawa jiwa-jiwa kepada Kristus, membangun tubuh Kristus. Tuhan sudah berikan kesempatan, perkenanan kepada kita. Pada saat kita melakukan itu, berarti kita sedang mengerjakan otoritas Tuhan, sedang mengerjakan otoritas kita sebagai hamba Tuhan. Itulah yang dimaksud dengan otoritas. Amin. Amin. Ketika kita mempergunakan kesempatan itu pada orang lain, gunakan otoritas kita. Mari kita menghargai kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita dengan mempergunakan kesempatan itu sebaik mungkin. Jangan sampai kita mengisi waktu kita dengan kesia-siaan. Ada khotbah dari ibu kita, pendeta Novita, saya diberkati ya. Ya, bagaimana mempergunakan waktu dengan baik semaksimal mungkin. Karena waktu itu tidak bisa dikaretkan, tidak bisa diundur, tidak bisa kita atur sesuka kita. Waktu itu akan berlalu begitu saja. Ini menit yang kemarin, menit yang menit tadi, apa yang kita isi di menit itu? Di jam yang 1 jam yang lalu, 3 jam yang lalu, 1 hari yang lalu, 2 hari yang lalu, bahkan sampai minggu, bulan yang lalu, apa yang kita sudah isi di lembaran-lembaran itu? Lebih banyak apa? Lebih banyak mengeluhnya, lebih banyak berangan-angan, hanya lebih banyak berencana, tapi tidak pernah berani bertindak, tidak berani berlakukan sesuatu. Maka waktu itu berarti yang adalah waktu yang sia-sia kalau hal yang demikian kita lakukan. Maka selalu berpikirlah begini, apa yang saya kerjakan hari ini menentukan masa depan esok. Amin. Apa yang saya rencanakan, apa yang saya lakukan hari ini akan berdampak untuk hari esok. Amin. Amin. Jadi tidak ada satu yang sia-sia, saudara kasih Tuhan.
Mari kita lihat, siapa tidak tahu dengan Billy Graham, Bill Bryant, ada lagi penginjil-penginjil internasional. Mereka punya otoritas yang Tuhan berikan, dan banyak orang tunduk kepada otoritas itu. Mengapa? Karena mereka selalu menggunakan kesempatan untuk melayani. Amin. Ya, seperti hari ini kita bersekutu bersama. Kita ada di sini sebenarnya karena ada otoritas. Amin. Kita mau melakukan otoritas. Kita mau menghargai otoritas. Demi apa? Demi kebaikan bersama. Kadang-kadang seorang pemimpin itu bisa jengkel gitu ya. Jengkel apa? Sudah berulang-ulang ngomong, diberitahu, tapi tidak ada penunjukan, tidak ada ketaatan, tidak ada kelakuan. Aduh, ini bagaimana? Ya. Ya, ini saya bukan berbicara atas nama Pak Kim, bukan. Luar biasa, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Mari kita perhatikan bersama-sama saudara kasih Tuhan. Jadi saudara kasih Tuhan, sangat penting buat kita menghargai kasih karunia Tuhan. Itu yang pertama, supaya kita memiliki otoritas. Lalu yang selanjutnya, yang kedua, kita perhatikan. Kedua ini di sini yang sangat penting sekali. Di ayat ketiga sampai ayatnya ke-8. Nah, ayat ketiga sampai ke-8. Minta tolong satu orang baca, bentar lagi Pak Prakoso. Suara yang bergelegar. Beginilah firman Tuhan. Ayat ketiga, ya. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Oke, sampai di situ dulu. Dari ayat ini, yang menjadikan saudara dan saya menjadi pelayan Tuhan, berotoritas, adalah pelayan yang menjaga diri agar tidak tercela. Amin. Amin. Menjaga diri agar tidak tercela. Ini Paulus katakan, saudara kasih Tuhan. Jadi Paulus tidak sekedar mengingatkan, menyarankan jemaat supaya menghargai kasih karunia, jangan menyanyiakan kasih karunia. Tapi Paulus katakan, engkau sebagai pelayan, sebagai rekan sekerja Tuhan, rekan kerja pelayanan, jaga dirimu jangan menjadi batu sandungan. Jaga dirimu jangan sampai bercacat celah. Wow, luar biasa. Artinya apa? Paulus mengatakan sebagai pelayan Tuhan harus menunjukkan jika dirinya adalah seorang yang menghargai anugerah Tuhan. Menghidupi anugerah itu, kasih karunia itu dalam kehidupannya. Mari kita perhatikan bersama-sama saudara Tuhan. Sebagai pelayan menjaga diri agar tidak bercela di hadapan Tuhan, di hadapan sesama. Apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan saudara kasih Tuhan, di ayat ketiga dikatakan, berusaha keras menjaga diri agar tidak menjadi penyebab orang tersandung. Menjaga diri agar pelayan yang sudah kita rintis, yang kita sudah siapkan, yang sudah kita rencanakan dengan kerja keras, jangan sampai dicela orang lain. Kita mulai dengan baik, dengan kerja keras, dengan semangat yang berapi-api. Sudah terjadi, sudah dirintis, sudah berjalan. Terima kasih Tuhan. Tapi seringkali di tengah perjalanan, entah itu setelah 2 tahun, 3 tahun, bahkan mungkin juga puluhan tahun, selagi kita masih ada di tempat itu melayani, bisa dicela oleh orang, atau dicela oleh jemaat, atau kita menjadi batu sandungan bagi jemaat. Mengapa? Karena khotbah kita tidak sesuai dengan kehidupan kita. Karena pengajaran kita tidak sesuai dengan kehidupan kita yang disaksikan, dilihat oleh jemaat, sehingga kita dicela dan susah untuk tunduk kepada otoritas kita. Itu hanya pintar berkhotbah saja, dalam kehidupannya saja tidak tiba-tiba kasih Tuhan. Ini penting sekali. Kita diawasi oleh siapa? Secara langsung itu diawasi oleh jemaat. Kita punya 2 mata, tapi yang menyoroti kita berapa mata? Sesuai dengan jumlah jemaat. 10 jemaat berarti 20 mata.
50 jemaat berarti 100 mata, bandingkan dengan 2 mata. Wow, luar biasa. Jemaat itu selalu menempatkan hamba Tuhan orang yang paling sempurna, yang layak untuk diteladani dalam segala hal. Maka ketika sekali melakukan kesalahan, wah, yang ada Pak, digosipin atau selain digosipin, dihakimi. Pendetanya kurus, dibilang kurang berdoa. Pendetanya besar gemuk seperti Pak Prakoso, dibilang malas berdoa. Banyak makan. Yang jarang puasa karena makan terus. Hari-hari makan sudah. Sedikit kesalahan aja bisa kita dihakimi, bisa kita digosipkan. Makanya menjadi hamba Tuhan itu sebenarnya tidak enak. Dijaga, diawasin, baik jemaat maupun Tuhan. Tapi kalau kita berusaha menjaga hidup kita tidak tercela, dari kasih Tuhan, orang lain akan gampang tunduk dan hormat kepada kita tanpa kita minta. Tanpa kita minta kasih Tuhan. Jadi harus menjaga, jangan sampai ada orang yang kemudian bisa berkomentar bahwa percuma dia berkhotbah, percuma dia mengajarkan firman Tuhan, percuma dia mewartakan firman Tuhan, tapi tidak hidup sesuai dengan apa yang diajarkan, dia tidak melakukannya. Ini penting sekali. Bapak Ibu dikasih Tuhan, memang setiap hamba Tuhan dalam pelayanan, siapapun dia, seorang pemimpin harus siap untuk menghadapi segala risiko. Harus siap menghadapi segala risiko, harus siap dan rela untuk menanggung segala risiko dalam pelayanan. Kalau tidak siap, kalau usah jadi pelayan Tuhan. Dengan apa? Belajar menguasai diri, menahan diri, saudara kasih Tuhan. Seringkali kita diperhadapkan dengan kejengkelan dengan sesama dalam suatu organisasi, dengan jemaat, ada kejengkelan, kita apa? Kejengkelan ini kita sudah kunjungi, kita sudah doakan, sudah kita tolong, apapun kita berusaha untuk terbaik. Orang ini nggak datang-datang juga ke gereja, orang ini nggak datang-datang juga fellowship, sudah berulang-ulang diundang tapi nggak pernah datang juga, kan gitu. Kasih Tuhan, secara manusia jengkel kan? Jengkel. Tentu karena kita dewasa kejengkelan kita itu kita tidak ungkapkan. Kalau ungkapkan itu bisa justru melukai orang, betul ya? Ya udahlah, kalau dia nggak mau datang, ya mungkin lain kali akan datang. Kita tinggal doakan aja. Doakan. Jadi nggak usah kita bersungut-sungut lalu marahin, yang berpikir negatif, kembangkan terus pikiran kita, membuat susah sendiri, ya kan? Nah, tadi buat saya artinya bukan meringankan, tetapi kita menjaga hati kita. Saya kasih Tuhan, saya katakan tadi ada risiko di dalam suatu pelayanan. Pasti ada risiko dari setiap orang kita hadapi, setiap orang kita layani. Maka dikatakan di sini, kalau kita perhatikan dari ayat secara keseluruhan, dari pasal ayat yang ketiga sampai ke-8, itu ada resiko yang hebat, yang luar biasa yang dihadapi, tantangan yang dihadapi oleh Rasul Paulus. Maka saudara Tuhan, seberat atau sebesar apapun tantangan yang dihadapi, entah itu ketika kita barangkali kita mungkin disalah mengerti, salah dipahami, digosipkan, dihakimi oleh orang lain, oleh jemaat, seperti Paulus mengalami hal yang demikian, saudara kasih Tuhan. Bukan saja di penjara, saudara kasih Tuhan, tetapi dia menghadapi banyak persoalan masalah, terutama dari jemaat. Dia tetap bisa menahan diri, dia tidak emosional, dia tidak pernah mencaci maki jemaatnya atau orang-orang dipimpin. Itu Paulus. Artinya dia